kalau Engkau hadir di tengah-tengah Engkau kami. Tuhan pengasih, penyayang Engkau. Engkau ada di depan kami. Murah hati Tuhan, panjang sabar Tuhan. Maka hatiku hancur. Kasihanilah aku, tolonglah aku. Kasihanilah aku, ampunilah. Aku berseru padamu, ampunilah dosaku. Tuhan, Ya Tuhan, ampuni ampuni salahku, Tuhan. Aku tidak dapat membayar hutang dosaku. Ampunilah aku. Sembuhkanlah aku. Akuilah Tuhan saudaraku, bahwa Dia adalah penguasa atas hidupmu. Kami patahkan dan oleh bilur-bilur Yesus menyembuhkan pada malam hari ini. Haleluya. Stroke 8 tahun disembuhkan oleh Tuhan Yesus. So when we are afraid, we put our trust in God. Jesus loves you and He hears you. Shalom, haleluya. Selamat jumpa lagi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus pada acara KPP online pada hari ini tanggal
14 Mei 2020. Tema kita pada malam hari ini adalah janganlah khawatir akan hidupmu. Saudaraku, sebelum kita memulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kiranya Tuhan memberkati pemberitaan firman-Mu, dan kiranya Tuhan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami memperoleh ya Tuhan, keselamatan, kesembuhan, dan mujizat dari firman-Mu. Sucikan dan kuduskan hati kami ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudaraku kita membaca dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Hal kekhawatiran. Ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, saudaraku sekalian, Tuhan tahu manusia itu sering khawatir dalam hidupnya. Dan Tuhan tahu persis bahwa yang paling mengkhawatirkan, kita boleh banyak khawatir ini dan itu, tapi yang paling mengkhawatirkan ada dua hal yang paling basic, paling dasar, yaitu kita mau makan apa, kita mau minum apa, atau pakaian kita bagaimana. Karena dua hal itu yang paling melekat. Manusia boleh aja nggak punya apa-apa, tapi pasti dua itu nggak bisa lepas dari hidupnya, saudaraku. Dan Yesus tahu sekali, dia tahu sekali, inilah kekhawatiran dasar dari manusia. Karena itu dia berkata, janganlah khawatir akan hidupmu. Nah, saudaraku sekalian, mari kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan ini. Apa yang diajarkan Yesus supaya kita tidak khawatir? Mari kita baca. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudaraku sekalian, firman Tuhan pada ayat 27 itu sering banyak menolong saya. Kalau saya khawatir sana sini, lalu saya ingat ayat ini. Karena Yesus berkata, siapa di antara kamu yang karena khawatirnya itu dapat menambah sehasta aja jalan hidupnya. Maksudnya gini, kalau kita khawatir, apa jadi nambah uang kita? Kalau kita khawatir, apa jadi nambah kesehatan kita? Malah enggak, malah tambah stres, tambah sakit. Kalau kita khawatir, apa nambah nafas kita? Ya enggak juga. Kalau kita khawatir, apakah tiba-tiba nambah pakaian kita? Enggak juga. Nah, saudaraku sekalian, Yesus tahu benar bagaimana supaya kita itu betul-betul meninggalkan kekhawatiran. Karena dia bilang, siapa di antara kita yang gara-gara khawatir jadi nambah sehasta aja hidupnya? Enggak ada yang nambah, malah tambah kurang gitu, saudaraku. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Nah, ini saudara, 29 ayat yang luar biasa. Luar biasa sekali. Yesus berkata begini, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudaraku sekalian, mari kita lihat di sini. Yesus mengajarkan kita untuk tidak khawatir
dan untuk mengajarkan untuk tidak khawatir, apalagi untuk makan, minum, dan pakaian ini, dia mengajarkan melalui dua hal, yaitu dua ciptaannya sendiri. Apa saudara? Burung. Dan juga satu lagi apa? Bunga. Dari dua hal ini, saudaraku sekalian, diajarkan. Jadi untuk supaya tidak khawatir, Yesus pun mencari contoh untuk supaya kita bisa cepat keluar dari kekhawatiran ini. Karena kalau soal burung, kita biasa lihat tiap hari. Lihat pohon-pohonan atau bunga juga, kita lihat tiap hari. Jadi yang Tuhan kasih contoh, dua hal yang memang bisa kita lihat tiap hari. Sederhana saja, sehingga akhirnya kita bisa lihat. Kalau kita khawatir, maka kita lihat burung-burung. Lihat burung berterbangan, betul juga ya. Tuh burung kayaknya nggak kerja ngumpulin bekal, nggak ada tabungannya, nggak ada investasinya gitu. Tidak nabur, tidak nuai, tapi tetap makan tiap hari. Nggak khawatir lagi, malah dia berkicau tiap pagi. Dia happy setiap pagi. Dia nggak khawatir, karena pasti dia dapat makan. Karena apa? Tuhan, Bapa kita di sorga itu pasti dia akan kasih makan. Nah lalu Yesus bilang, lah kita ini kan lebih dari burung-burung, sedangkan burung di udara aja. Yesus pernah berkata, itu nggak ada yang bisa jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Sedangkan burung saja diperhatikan Tuhan. Nggak ada yang jatuh satupun walaupun kecil, yang murah. Nggak ada yang jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Jadi Tuhan tahu kalau ada yang jatuh. Itu di dalam pengetahuan Tuhan. Satu burung saja diperhatikan oleh Tuhan. Satu burung kecil. Yang kecil. Yang murah sekali harganya. Nah ya, saudaraku sekalian, saking murahnya 2 ekor seduit istilahnya. Nah saudara, yang murah ini aja Tuhan perhatikan. Nah lalu Yesus bilang, kan kita lebih berharga dari burung. Pasti kita diperhatikan oleh Bapa kita di sorga. Nah jadi saudaraku sekalian, lalu yang kedua, dari kembang, dari bunga. Saudara, bunga bakung. Nah saudara mungkin, kalau saudara nggak tahu bunga bakung, nah mungkin di layar itu saudaraku sekalian, saudara dapat lihat ya. Mungkin kalau saudara di YouTube, Facebook dapat lihat bunga bakung bagaimana. Kalau di Instagram mungkin tidak terlihat. Nah saudaraku sekalian, bunga bakung ini tumbuh di ladang saudaraku. Ya tumbuh aja gitu di ladang. Tumbuh di ladang, biasa saja. Dan saudaraku sekalian, dan bahkan tumbuh di ladang mungkin nggak ada yang perhatiin. Namanya juga tumbuh di ladang. Siapa yang perhatikan satu bunga bakung atau satu bunga lili? Nggak ada yang perhatikan, saudaraku sekalian. Tapi walaupun nggak ada yang perhatiin, saudaraku sekalian, diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan perhatikan. Padahal saudaraku, setiap kali kita sering mendandani sesuatu karena kita mau diperhatikan. Contohnya kita kalau mau tampil dalam satu penampilan, ya kita didandanin, kita di make up, supaya tampilan kita bagus, karena nanti dilihat banyak orang. Nah saudaraku, tapi ini satu bunga yang di tengah, taruhlah padang sana, kayak hutan belantara. Hutannya bukan hutan tinggi-tinggi pohonnya, tapi dia di padang yang nggak dilihat orang. Itu satu bunga saja, itu didandani oleh Tuhan. Padahal tidak ada yang lihat. Jadi Tuhan mendandani bunga ini bukan soal supaya nanti dilihat orang, oh wah bunganya cakep ya, lalu semua orang senang. Jadi Tuhan senang karena orang senang. Enggak saudaraku, enggak ada yang lihat. Enggak ada yang lihat bunga ini, tidak ada yang lihat. Bahkan besok seperti saudaraku sekalian, seperti dikatakan di sini seperti rumput. Besok bunga ini layu saudaraku sekalian. Lalu kemudian udah layu, ya sudah dibuang ke dalam api. Enggak ada yang lihat, tapi pada waktu dia mekar, Tuhan dandani sedemikian rupa. Tuhan care. Tuhan sangat memperhatikan satu bunga saja saudaraku. Dan seberapa banyak ya saudaraku sekalian, Tuhan memperhatikan satu bunga. Seberapa besarnya saudara. Nilai seberapa besar. Yesus berkata begini. Ayat 29 saudara perhatikan. Namun aku berkata kepadamu. Salomo. Saudara tahu Salomo? Itu raja setelah Daud. Raja yang sangat besar. Yang sangat kaya raya pada zamannya. Kaya sekali saudaraku sekalian. Kaya sekali. Nah, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saudara bayangkan, kalau raja berpakaian dengan pakaian kerajaannya, pastilah saudaraku sekalian, pakaiannya begitu mahal.
Saudara bisa baca aja bagaimana sih harga nilai pakaian seorang raja atau ratu. Saudara, misalnya Ratu Inggris, saudara bisa baca. Lalu kemudian dia dimahkotai, mahkotanya aja udah berapa miliar. Bajunya aja mungkin udah berapa puluh juta bahannya, berapa ratus juta, saudaraku sekalian. Saudara, itulah raja-raja atau ratu-ratu. Dan Salomo itu lebih kaya dari semua raja-raja yang ada pada zaman sekarang. Salomo itu dalam segala kemegahannya, Yesus katakan, itu nggak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Saudaraku, Yesus mengatakan Allah mendanani satu bunga itu begitu luar biasa care. Dan nilainya saudara, karena satu bunga itu didandani Allah itu lebih dari Salomo yang berpakaian indah di dalam kerajaannya. Artinya satu bunga saja sangat diperhatikan oleh Tuhan dan nilainya itu sangat besar sekali. Nah saudara, Tuhan mau bilang apa? Sedangkan satu bunga pun saya perhatikan dan nilainya lebih besar dari Salomo dalam jubah kemegahannya. Apalagi engkau, apalagi saya, apalagi engkau, apalagi kita, manusia yang diciptakan Tuhan. Kita pasti diperhatikan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Saudaraku, Yesus mau mengajarkan hal itu pada kita. Jangan khawatir, engkau pasti diperhatikan oleh Tuhan. Lihat itu burung, lihat itu bunga, saudaraku sekalian. Nah karena itu ayat 31 Yesus berkata, sebab itu, ayat 30 dulu, saya ulangi. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa saudara? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Percayalah dulu kepada Tuhan. Percaya dulu kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan burung dan bunga itu. Percaya dulu kepada Tuhan. Nanti semua ditambahkan. Jangan saudara berkata, ya Tuhan, saya dapat kerja dulu baru saya percaya Engkau. Oh saya dapat baju dulu yang bagus baru dapat saya percaya. Oh saya dapat jodoh dulu baru saya percaya. Jangan saudara, percaya dulu pada Tuhan. Oh Tuhan, sembuh dulu saya baru saya percaya. Oh jangan, percaya dulu kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Nah kalau kita percaya, nanti semuanya akan ditambahkan oleh Tuhan. Nah saudaraku, maukah engkau percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Yesus itu memberitahukan kita harus percaya kepada Bapa di sorga. Yesus memberitahukan bahwa kita harus percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya, menciptakan binatang-binatang, yang menciptakan pohon-pohon, yang menciptakan segala yang kita lihat, batu permata, gunung, sungai, laut, itu diciptakan oleh Tuhan. Maukah kita percaya kepada Tuhan? Mau kita percaya pada Bapa di sorga? Saudaraku, itulah yang dikatakan oleh Yesus. Mari saudaraku sekalian, maukah kita percaya pada Tuhan terlebih dahulu? Maukah kita percaya kepada Yesus terlebih dahulu? Karena Yesus itu berasal dari sorga. Bapa yang mengirimkannya kepada kita ke muka bumi ini. Karena firman Tuhan bilang dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Siapa saudara? Yesus Kristus. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa saudaraku sekalian? Karena Yesus datang dari sorga untuk menebus kita. Kita harusnya masuk dalam neraka karena kita sudah berdosa. Kita harus bayar dosa-dosa kita. Kita harus bayar dengan kita masuk dalam hukuman. Tapi Yesus datang ke dunia ini menjadi seorang yang lahir di kandang domba di Bethlehem, menjadi anak tukang kayu yang biasa menderita. Saudaraku sekalian, untuk supaya dia dapat menjadi penebus kita, dia naik ke kayu salib.
Dan sebelum naik ke kayu salib, dia dicambuk, dia dihina, dia diludahi, dia betul-betul dipermalukan. Dan saudaraku sekalian, karena dia dicambuk terus-menerus sampai semua badannya berbilur-bilur. Dan kemudian dia dihukum, dia ditikam, dia dipakukan, dan dia mati di kayu salib. Tapi, saudaraku, itu semua untuk menebus dosa saya dan dosa saudara. Maukah saudara percaya kepadanya, saudaraku? Dia mengajarkan kepada kita, jangan khawatir dalam hidup. Jangan khawatir dalam hidup. Percaya dulu kepada Tuhan. Semuanya akan ditambahkan. Saudara mungkin sekarang dalam kondisi yang sekarang sulit, karena mungkin tidak bisa bekerja, karena sekarang dalam kondisi pandemi seperti ini, mungkin kita pun juga sulit mendapatkan satu pekerjaan. Tapi percaya kepada Tuhan. Mungkin kita dalam kondisi yang kekurangan makanan, tapi percaya bahwa Tuhan sanggup. Percaya dulu pada Tuhan. Tuhan akan mengirimkan makanan itu bagi saudara. Percaya dulu kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyembuhkan saudara. Saudaraku, mau percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau saudara mau, mari saudara. Saya akan berdoa bagi saudara. Saya akan memimpin saudara untuk berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Saya akan berdoa bagi saudara. Dan kalau aminkan dalam hatimu, sungguh-sungguh sebagai imanmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan masuk dalam hatimu dan akan menyelamatkan engkau dan menebus engkau. Mari saudara, siapa yang mau percaya, mari kita berdoa. Tundukkan kepala saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mau percaya kepadamu. Saya mau percaya kepadamu. Ampunilah dosa-dosa saya. Masuklah dalam hati saya. Mulai malam hari ini. Jadilah engkau Raja dan Tuhan di dalam hidup saya. Sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudaraku sekalian. Saudara, kalau saudara percaya pada Yesus, sesuai Yohanes 1 ayat 12, karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya dan menerimanya, maka dia disebut sebagai anak-anak Allah. Modalnya apa saudara? Percaya. Percaya, maka saudara menjadi anak-anak Allah. Karena itu selamat datang dalam kerajaan Allah, saudaraku sekalian. Saudara adalah anak-anak Bapa di sorga. Nah, saudaraku, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak kepada Bapa, mungkin saudara sekarang dalam kondisi sakit. Tapi saudara, percayalah kepada Yesus. Dia akan menyembuhkan engkau. Saya akan berdoa bagi saudara yang sakit supaya saudara disembuhkan. Percayalah bahwa kesembuhan akan terjadi. Sebelumnya saya akan baca dulu Yohanes 5 ayat 5 sampai 6. Ini cerita di mana ada orang sakit udah 38 tahun. Dan orang sudah tidak memperdulikan dia lagi, tetapi satu hari Yesus datang ke tempat itu hanya untuk bertemu dengan dia. Saudara bayangkan, saudara. Saudara bayangkan, seandainya saudara sakit 38 tahun, sudah nggak ada yang nolong kau, sudah nggak ada orang yang bersama dengan kau, tapi tiba-tiba Yesus datang pada engkau. Dia kenal engkau, dan dia tahu kau sakit sudah lama, dan dia akan bertanya pada engkau, maukah engkau sembuh? Saudaraku, dia tahu kalau engkau sakit, dia tahu engkau menderita. Kadangkala engkau sendiri sudah putus asa, mau kemana ini penyakit ini mau dibawa? Mau kemana saya harus menerima kesembuhan? Siapa yang memperhatikan saya? Siapa yang memperdulikan saya? Siapa lagi? Saya sudah terlalu lama sakit dan orang pun sudah bosan pada saya. Tapi ingat saudaraku, Yesus tidak pernah bosan pada saudara saya. Dia tahu namamu. Dia tahu penyakitmu. Mari saudara, saya akan bacakan saudara. Yohanes 5 ayat 5 sampai 6. Di situ ada seorang yang sudah
38 tahun lamanya sakit. Berapa tahun saudara? 38 tahun. Waktu yang panjang sekali. Dan ayat 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring, siapa yang kasih tahu Yesus itu dia lama? Nggak ada yang kasih tahu. Tapi Yesus, karena dia anak Allah, dia tahu orang ini sudah lama sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena dia tahu, ya, saudara perhatikan dia tahu. Dia nggak perlu dikasih tahu orang, dia bisa tahu sendiri saudara. Karena dia sangat sayang pada kita, dan dia adalah anak Allah saudaraku. Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudaraku, saya tambahkan ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat 8, Yohanes 5 ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu pada ayat 9, dan mengangkat tilamnya. Saudaraku, Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Mari saudara, bagi saudara-saudara yang sakit, mungkin juga sudah lama, atau mungkin juga sakit yang baru tapi parah, atau mungkin saudara sakit COVID-19 yang tidak ada obatnya, atau mungkin saudara sakit kanker payudara yang sangat sakit yang kau rasakan. Engkau mungkin sudah di kemo, atau engkau sudah stadium 4, engkau sudah dalam kondisi yang parah. Tapi saudaraku sekalian, jangan katakan Tuhan tidak tahu engkau. Hari ini sama seperti di Yohanes 5 ini, Tuhan tahu keadaanmu. Dan dia tahu berapa lama engkau sakit. Dan dia tahu berapa lama engkau menderita. Dan dia bertanya kepada engkau, maukah engkau sembuh? Saudara jawab apa saudara kalau Tuhan bertanya demikian pada saudara? Maukah engkau menjawab, aku mau Tuhan. Dan kalau engkau mau saudaraku sekalian, percayalah, malam ini Tuhan pasti menyembuhkan engkau. Amin saudara, karena firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Yesus berbilur-bilur menderita untuk menggantikan kita, sehingga kita yang sakit kita disembuhkan oleh Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Amin saudaraku. Percayalah kepadanya. Percayalah saudara, hanya modal percaya. Tuhan tidak perlu duitmu. Engkau juga tidak perlu membayar apa-apa. Engkau dapat menerimanya dengan iman. Hanya iman, itu saja yang Tuhan minta daripadamu. Engkau tidak perlu harus ada dalam posisi apapun. Baik engkau sekarang posisi entah engkau berkekurangan atau miskin, atau engkau kaya, atau engkau laki-laki perempuan, atau tua atau muda, siapapun asal percaya, dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Amin saudara, siapa yang mau sembuh saudara, mari. Tumpangkan tangan di tempat di mana saudara sakit. Kalau saudara sakit pada jantung saudara, saudara tumpang tangan pada dada saudara. Kalau saudara sakit COVID-19, juga saudara tumpang tangan pada dada saudara. Atau kalau saudara sakit paru-paru juga, tumpang tangan. TBC, tumpang tangan pada dada saudara. Kalau saudara sakit pada kepala saudara, sudah tumpang tangan pada kepala saudara. Kalau saudara sakit pada lutut saudara, saudara tumpang tangan pada lutut saudara. Kalau saudara sakit pada tangan saudara, saudara tumpang tangan pada tangan saudara. Dimanapun, tempat di mana dia sakit, tumpangkan tangan. Percaya bahwa Yesus akan menyembuhkanmu. Dia bertanya, maukah engkau sembuh? Dan jawablah, aku mau Tuhan. Mari kita berdoa. Tumpangkan tangan di tempat yang sakit saudaraku sekalian. Ya Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu dan aku mau sembuh. Dan aku percaya Yesus sanggup menyembuhkanku. Aku beriman, percaya. Oleh bilur Yesus aku sembuh. Dan pada saat ini aku menerima kesembuhan dari Tuhan. Amin, aku percaya. Aku disembuhkan Tuhan. Dan terjadi satu perubahan dalam tubuh saya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih atas kesembuhan daripadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudaraku. Terimalah kesembuhan dari Tuhan. Saudara, puji Tuhan. Saudara telah disembuhkan oleh Tuhan. Kalau saudara sudah sembuh dan jadilah berkat bagi orang lain, saudaraku sekalian. Kalau engkau mau menyaksikan kesembuhan saudara, silakan hubungi call center yang ada pada layar, yang tertera di layar, saudaraku. Dan kalau engkau juga mau didoakan lebih lanjut, silakan juga hubungin call center. Kalau engkau merasa bahwa saya masih belum sembuh penuh, juga saudara bisa hubungin call center. Mana tahu besok saudara disembuhkan, hubungi sekarang dan minta didoakan. Dan bagi yang mau konseling, mau bertanya lebih lanjut, ada persoalan problem yang berat, saudara, silakan hubungi call center. Saudaraku, call center nomor tertera dalam layar. Dan saudaraku, kita akan mengakhiri acara kita pada malam hari ini. Tetap tinggal di rumah, stay at home, saudaraku. Tetap ikuti aturan pemerintah kita. Senantiasa cuci tangan. Dan kalau keluar, memakai masker. Tetap jaga jarak bagi orang dengan orang lain. Dan senantiasa memelihara kesehatan. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa pada KPPI Online yang akan datang.